ada juga yang memiliki kemampuan yang bisa membuat pelanggan nyaman dengan warung dan serasa ingin kembali. Itu katanya si makhluk astral itu peluk-peluk pelanggan itu, dirangkul-rangkul. Gitu ya? Pernah dengar sih aku. Pernah dengar ya? Kayak ditimpluin. Woi, apa kabar? Kan jumpa lagi kan. Jumpa lagi. Pasti kalian udah rindu kali sama kami kan? Jangan banyak kali cerita, kita mulai aja ceritanya karena ini agak panjang. Tapi tetap seru ya. Seru ya? Seru, pasti seru. Pasti seru lah, orang kita dua. Kita dua yang pasti seru ya. Jadi siapa duluan mulai cerita? Aku ada ide. Gak usah ada ide kau lagi, udah. Hari ini aku aja yang duluan cerita. Kenapa? Aku udah mencium bau-bau kelicikan ini di pikiranku nih. Karena kalau diundi pun tetap juga nanti aku juga yang di ujung-ujungnya salah. Enggak, aku nggak pernah licik sama kamu. Yakin ya udah. Aku aja yang duluan dengan kerelaan hati dan keikhlasan hatiku. Ikhlas? Rela? But. Maaf bang. Nah, pembahasan hari ini bukan soal hantu, Sud. Karena aku yakin hantu-hantu udah buat kau agak-agak ketakutan kemarin. Ya. Jadi hari ini mungkin gak jauh-jauh dari mereka juga, tapi tidak fokusnya ke mereka. Ya, suka makan? Oh, suka. Suka ya, badan kelihatan. Kalian suka makan kan, Wei? Pasti suka lah. Jadi setiap orang itu punya kegemarannya masing-masing, Sud. Ya. Soal makanan. Ya, ada betul. yang suka makanan jenis A, jenis B ya. Ada yang elit, ada yang biasa-biasa aja ya. Aku yang makanan rakyat-rakyat biasa lah, rakyat jelata pula. Awak gimana lagi? Kalau aku elit lah. Elit lah. Oke. Jadi bahas soal makanan nggak jauh-jauh soal rasa. Biasanya makanan yang sering dibeli orang itu adalah makanan yang kualitas rasanya itu oke. Iya. Betul ya, yang enak. Nah, enak. tempat makannya juga bersih, nyaman, kira-kira kayak gitulah. Cuman ada juga yang kita lihat tempat makan yang sebetulnya kalau di mata kita itu kayak ya kurang bersih, kurang nyaman, dan makanannya juga rasanya ya biasa-biasa aja tapi rame. Pernah lihat? Bukan pernah lihat aja. Terus? Pernah merasakan. Pernah merasakan, mungkin nggak cuma kita lah, Iya, kayaknya banyak orang. Ya, kalian juga pasti sering lah kayak gitu. Kalian rasa mungkin ya biasa aja gitu kan, tapi kok rame gini gitu ya. Nah, pembahasan hari ini nggak jauh-jauh dari itu. Oke, jadi tanpa basa-basi yang panjang lagi, kita mulai aja lah ceritanya. Cocok kau rasa? Cocok. Udah siap kalian, Wei? Udah siap, Sud? Siap, Mang. Sujana atau apa ya? Tahu. Jadi, Wei, rumor tentang adanya jin penglaris itu udah lama beredar, Sud. Biasanya yang jadi sasaran anggapan bahwasanya pakai jin penglaris itu adalah usaha kuliner. Nah, walaupun ini sudah terdengar sejak lama, Wei, rupa-rupanya baru-baru ini sosial media kembali dihebohkan dengan hal semacam ini, Sud. Jadi, seorang tukang bakso keliling tertangkap kamera sedang meludahi mangkok makanan yang dipesan oleh pembelinya, Sud. Oh, udah pernah tahu nih. Ada lihat ya? Ada lihat. Baru-baru ini nih. Nah, kita lihat dulu videonya. Jadi dari kejadian ini, rame lagi lah pembahasan mengenai pedagang-pedagang yang menggunakan penglaris. Tapi aku pribadi sih nggak terlalu punya kekhawatiran yang berlebih. Tapi ya balik lagi, setiap orang kan khawatirnya itu beda-beda. Iya betul, aku juga punya kekhawatiran yang berlebih nih. Soal ini? Iya, soal ini. Nah, untuk menjawab rasa khawatir dan rasa penasaran kalian, Web, kami udah coba mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jin penglaris ini. Iya. Nah, banyak artikel yang udah kami pelajari dan kami juga udah coba rangkum untuk kami ceritakan ke kalian, Web. Oke, ada beberapa ciri-ciri dari tempat makan yang diduga menggunakan jin penglaris. Nah, yang pertama itu biasanya tempatnya kotor. Jadi,
penglaris ini bisa diletakkan pada bahan makanan yang masih mentah, Sud. Nah, pada kasus ini biasanya bahan makanan yang mentah tadi diletakkan di tempat yang kotor dan tidak higienis. Kalian tahu kenapa, weh? Karena biasanya sebangsa jin itu suka pada tempat-tempat yang kotor dan gak higienis kayak gini, Sud. Jorok-jorok gitu ya. Jorok-jorok kayak gitu. Nah, aku pernah ngalamin sendiri nih. Jadi dulu kan pernah makan lah di warung bakso. Pas lah pula numpang toilet. Nah, jadi di toilet itu aku agak tercengang karena kulihat di baskom ada sawi-sawi, terus ada juga bakso yang isinya bakso. Nah, itu di toilet itu. Di dalam toilet di itu? Toilet. Sementara kan toilet ada WC-nya. Iya, betul. Di pikiranku kan kurang cocok aja kalau misalkan makanan Iya. dibiarkan berlama-lama di dalam toilet. Jijik ya, ada Nah, banyak bakteri itu. Mikirnya kan ke situ kan. Kau ingat warung tuh, itu kayak gitu juga Ya, tuh. itulah. Kayak gitulah itu kira-kira. Nah, yang kedua, ini ada ruang misterius ataupun tempat yang sengaja dipisahkan dari Iya. area makan, Sud. Gudang tuh. Nah, bukan gudang. Cuman untuk poin yang kedua ini itu agak sulit terdeteksi. Kenapa? Karena biasanya kan ruang-ruangan itu kita nggak bisa simpulkan apakah dia misterius atau enggak. Iya, betul. Bisa aja di warung makan ada ruangan tertutup, yaitu kantornya. Kantornya, Kayak gitu betul. kan. Tapi banyak juga yang percaya kalau di ruang-ruang misterius ini biasanya di situlah letaknya jin bekerja. Karena dia nggak mau terganggu oleh ramainya pengunjung. Selain itu, mengenai tempat yang terpisah tadi, Sud, mitosnya juga sama, dijadikan sebagai tempat kerja jin. Tapi secara kasat mata, kita ngelihatnya itu sebagai tempat cuci piring. Tapi dipercaya juga, justru di tempat cuci piring inilah jin-jin itu ngejilatin mangkok atau piring yang dicuci. Katanya, cuman nggak bisa juga, weh. Nanti begitu kalian ke warung dan mau di tempat cuci piring terpisah, langsung kalian tuduh. Iya, betul. Bukan berarti kayak gitu, cuman kalau misalkan dikaitkan dengan penglaris biasanya kayak gitu. Poin yang ketiga, warung tutup pada hari yang bukan hari libur, Sud. Nah, jadi ciri-ciri yang ini sempat ramai dibahas orang, walaupun nggak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Iya, betul. Cuman orang-orang yang paham dengan hal ini, Sud, mengatakan kalau warung-warung dengan jin penglaris memang biasanya tutup pada hari yang tak lazim. Sebagai contoh, tutup di hari Senin atau tutup di hari Kamis, tapi itu rutin, tidak Diturutin? berganti hari. Hah? Diturutin. Kok diturutin? Tapi itu rutin. Itu rutin. Tapi itu rutin. Always. Ya always, selalu. Selalu. Jadi Senin aja, Kamis aja, nggak ganti-ganti hari gitu. Iya. Tapi banyak yang ngebantah hal ini, Sud. Jadi kenapa mereka nggak tutup hari Minggu? Iya. Ya wajar lah. Hari Minggu itu kan banyak orang libur. Iya, betul weekend. Kesempatan besar untuk orang jualan menerima tamu sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Nah, itulah menjadi bantahan orang, ya wajar lah gitu kan. Tapi dibantah lagi. Nah, kalau misalkan memang nggak mau tutup di hari Minggu, bisanya cuma tutup di hari biasa, kenapa harinya menetap? Senin aja, Kamis aja, kan bisa aja ganti-ganti hari gitu. Makanya orang yakin, oh tutup di hari biasa pasti disuruh sama dukunnya. Jangan Nah, itulah yang muncul. Iya. Itulah asumsi yang di masyarakat. Nah, terus gara-gara hari tutup tadi muncullah keyakinan-keyakinan kalau misalkan mengenai hari-hari tutup itu adalah sebuah syarat dari penglaris tadi. Nah, selain dari hari tutup, ada juga mengenai jam buka dan tutupnya. Ya, jadi katanya kalau misalkan yang pakai penglaris juga, dia sudah punya ketentuan jam buka dan jam tutup yang nggak boleh dilanggar. Misal, kalau misalkan syaratnya adalah sudah tutup jam 10 malam, walaupun masih ada pengunjung yang datang atau masih makan di tempat, itu sudah tidak bisa melayani penjualannya lagi. Oke, kita masuk poin yang keempat. Nah, jadi di ciri yang ini, makanan wajib diracik sendiri oleh pemilik warung dan kasirnya pun pemilik warung juga. Nah, jadi penjelasannya kayak gini, weh. Katanya makanannya ini wajib diracik sendiri oleh pemilik warung. Kenapa? Karena di area racik-racikannya itu ada sesuatu benda ataupun sesuatu hal yang tak lazim yang nggak boleh diketahui oleh karyawan-karyawannya, termasuk juga dengan kasir. Yang boleh duduk di kasir itu cuma pemilik warung. Walaupun mereka punya banyak karyawan, tetap nggak boleh. Nah, tapi secara logika itu kan ya namanya soal uang. Iya, bisa betul. aja orang nggak percaya, ataupun soal racikan, takutnya racikannya nggak sesuai dengan standarnya mereka. Iya. Makanya nggak dibolehin. Tapi mengenai lazim tak lazimnya itu nanti akan diperjelas oleh Suciati. Wow. Oke, poin yang terakhir, ramainya warung itu nggak biasa, Sud. Nah, dan rasanya akan berbeda ketika dibawa pulang. Iya. Ya, jadi ciri-ciri yang ini ciri-ciri yang paling umum, Umum. yang paling sering dialami, ya,
hampir rata-rata orang lah sering ngomong dan sering ngalami. Nah jadi kalau untuk hal yang ini itu gampang dideteksinya. Kenapa? Kita nggak butuh kemampuan khusus Iya, kayak betul. anak-anak indigo. Jadi cukup lidah yang bekerja. Cie. Ya, betul ya. Jadi sampai rumah rasa berbeda. Mm-mm. Jadi ada juga pedagang yang terang-terangan melarang pembelinya itu untuk membawa pulang makanannya. Entah itu karena alasan nggak punya pembungkusan atau lain-lain lah. Intinya dia akan cari-cari alasan untuk pembelinya itu nggak ngebungkus. Memang ada warung yang kayak gitu? Ada. Mana? Penasaran? Di sini dekat. Kita ke situ nanti. Yakin? Yakin mau ke situ? Mau. Oke, kita datengin. Kita videoin. Deket kok. Videoin pun jadi. Iya. Ya. Videoin ya. Videoin ya, Ah. ada. Nah, soal makanan yang katanya pakai penglaris tadi, itu kan rumornya kalau dia dibawa pulang rasanya akan berbeda. Berbeda. Nah, itu ada penjelasannya, Sud. Mm-mm. Oke, penjelasan yang pertama, katanya si jin penglaris hanya bisa bekerja pada makanan-makanan yang dimakan oleh pembeli di tempatnya aja, nggak bisa dibawa pulang. Kenapa? Karena jinnya itu kan kerjanya kayak ngejilat-jilatin mangkok ataupun ngeludah-ngeludahin di Ngeludah-ngeludah ya. makanan gitu. Makanya ketika dibawa pulang yang ada yang terjadi apapun. Jadi rasanya ya rasa aslinya. Nah, kan bakal muncul pertanyaan nih, Sud. Jadi seandainya dibawa pulang, emang nggak bisa tuh jin yang ngeludahin dulu Iya, betul. bungkusan, ya kan? Gini kan Atau- dulu ludah. ataupun pertanyaan yang lain, kayak mana ceritanya kalau misalkannya penglarisnya itu ada di bahan makanannya? Iya, betul. Bukan soal jin-jinan. Nah, ini penjelasan yang kedua. Jadi secara metafisika, kekuatan magis itu, Sud, akan memudar perlahan ketika menyeberangi jembatan ataupun melewati persimpangan. Makanya kalau dibawa pulang, ada berapa simpang nih yang kita lewati? Iya, benar-benar. Ada berapa jembatan yang kita seberangi? Iya, betul. Memudarlah dia sampai ke rumah, ya makanannya jadi biasa Hambar aja. ya. Tapi di sini juga ada penjelasan secara logikanya. Namanya makan dibawa pulang, pasti sudah dingin. Iya, betul. Terus peletakan bumbu-bumbunya itu ya sebatas yang mereka bungkusin Betul. aja. Kalau di tempat kan ada cuka, ada cabai sesuka-suka kita mau ngambil seberapa. Terus Ini kan uapan dibatasi. kan, uapan dari Ya, panas betul. itu juga. Karena kan makanan dingin ya pas memang udah kurang enak. Iya, iya. Itu sih penjelasan logikanya. Oke, jadi itulah ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Yap. Mudah-mudahan kalian bisa paham lah dengan apa yang ku ceritakan. Yes. Terlepas dari betul atau enggaknya, Jok, pedagang yang pakai penglaris, di sini aku mau ceritakan ada satu kisah yang aku baca dari salah satu website. Nah, jadi ibu dan anaknya orang ini pengen beli sate di pinggir jalan. Jadi gitu sampai di tempat tukang sate, si anak ini langsung ketakutan, Jok. Langsung ketakutan, dia peluk mamanya. Ditanyalah ke anaknya kan, kenapa nak kok kayak ketakutan gitu? Nah, si anak ini menjawab, aku ada lihat kakak-kakak mak lagi ngencingin sate yang lagi dikipas sama tukang sate itu. Jadi gitu anak itu menjelaskan kayak gitu, orang itu langsung balik dan nggak jadi beli satenya. Jadi itu salah satu pengalamannya. Sebetulnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, dari yang kita lihat warung itu rame, terus rasanya biasa aja, yang kayak kau bilang tadi dibawa pulang terus nggak ada rasanya, anyep atau segala macamnya. Nah, jadi di sini aku lebih mau menjelaskan bentuk-bentuk dari penglarisnya. Jadi bentuk-bentuk penglaris ini banyak macam, Jok. Bukan hanya berbentuk makhluk astral, tapi ada juga berbentuk jimat. Mungkin kau udah nggak asing juga dengan jimat-jimat ini kan. Nah, jadi biar kalian nggak bingung, aku mau jelaskan satu persatu dulu nih. Mantap. Penglaris yang berbentuk makhluk astral, Jok, ada banyak macam nih. Ada yang berbentuk monyet, ada yang berbentuk makhluk seram yang menyerupai gundurwo, kuntilanak, pocong, terus perempuan yang mempunyai lidah panjang, menjulur gitu makanannya ya. Iya, dan lain-lain. Kalau ada pelanggan yang mempunyai kemampuan lebih, Jok, contohnya kayak anak indigo, anak-anak yang bisa melihat makhluk astral, toko-toko supranatural gitu. iya. Nah, mereka akan melihat si pedagang itu berkepala hewan. Ngeri ya kalau bisa lihat gitu ya. Jadi, cara kerja makhluk astral ini, Jok, beraneka ragam juga. Ada yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang lewat, sehingga orang lewat itu mau mampir ke warung tersebut. Ada lagi yang kemampuannya bisa membuat cita rasa makanan menjadi lezat dan nagih dengan cara meludahkan dan menjulurkan lidah ke makanan, Jok.
ada juga yang memiliki kemampuan yang bisa membuat pelanggan nyaman dengan warung dan serasa ingin kembali. Itu katanya si makhluk astral itu peluk-peluk pelanggan itu, dirangkul-rangkul. Rangkulin gitu ya? Pernah dengar sih, Bu? Pernah dengar ya? Kayak ditimpluin. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan penglaris yang berbentuk jimat, Jok. Nah, jadi penglaris yang berbentuk jimat ini biasanya ini yang agak ekstrim, Jok. Soalnya dia berbentuk benda dan bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kayak kita nih, maksud aku dengan orang-orang yang biasa kayak kita, bukan mesti di anak indigo gitu. Sebagai contoh, diyakini ada penglaris yang berbentuk pakaian dalam. Nah, penglaris dalaman ini biasanya untuk mengolah kuah kayak kuah bakso itu dikelola oleh yang punya usaha sendiri, kayak yang si Joko ceritakan tadi, we. Ingat kan? Terus we, ada jimat yang berbentuk bambu, namanya bambu petuk. Jadi bambu petuk ini khasiatnya diyakini untuk meramaikan pengunjung. Nah, ada juga yang berbentuk keris, Jok. Keris ini namanya keris asma. Keris asma ini kemampuannya dapat menyelubungi warung dan membuat pelanggan nyaman. Terus ada juga jimat berbentuk pedang kecil namanya pedang asma. Jadi kemampuan si pedang asma ini mampu membuat orang yang datang betul-betul membeli barang dagangannya, Jo. Bukan hanya membuat singgah dan nyaman. Dan ada lagi satu kawannya namanya uang asma. Dan si uang asma ini mampu menggabungkan kekuatan antara kekuatan si keris dan kekuatan si pedang. Nah, inilah yang membuat uang asma lebih banyak dicari pedagang. Nah, jimat yang berbentuk uang ini biasanya diletak di dalam laci kasir, Jo. Sementara kasir ini hanya boleh dipegang oleh si pemilik warung. Nah, ini ada lagi barang-barang yang dipajang di dinding warung tapi katanya penglaris. Bentuknya itu berupa wayang, foto, dan lukisan-lukisan leluhur, Jo. Nah, ini rumor yang bisa kita bilang akurat, Jo. Karena menurut orang-orang yang paham akan penglaris, ciri-ciri yang satu ini bisa kita jadikan acuan pasti. Jadi, kalau kalian melihat pedagang ataupun karyawannya memakai gelang kaki berwarna merah yang terbuat dari kain atau benang, bisa disimpulkan mereka memakai penglaris. Tapi kan kalau misalkan si pedagang atau karyawan pakai celana panjang ataupun pakai sepatu, kan ketutupan juga itu. Nah itulah, memang kita kan nggak bisa selalu lihat. Tapi kalau nanti suatu saat kalian ada lihat yang kayak begitu, ya udah tahu aja lah ya. Jadi itulah bentuk-bentuk dari penglaris. Udah habis. Udah. Jadi kesimpulannya, seperti yang tadi juga ada kita singgung, bahwasanya tidak semua pedagang itu pakai penglaris. Dan dari ciri-ciri yang udah aku sampaikan ataupun bentuk-bentuk yang udah disampaikan sama Suci dan kalian ada melihat, kita hanya bisa sebatas waspada. Betul. Tanpa harus menjudge atau harus menuduh. Betul. Gak mungkin nanti kalian misalkan ngelihat ada tempat cuci piringnya agak jauh, pakai penglaris ya? Iya, betul. Nah, yang paling tepat lagi, kemanapun kita pergi, berangkat, makan, minum, segala sesuatu harus dibaca doa. Dibarengi semua dengan doa, biar supaya selamat. Iya, betul. Ya. Jadi intinya, dari kecil kan kita memang udah diajarkan untuk selalu membaca doa sebelum pergi ataupun sebelum makan. Nah, terapkanlah walaupun sudah dewasa. Karena itu akan menyelamatkan. Dan apapun agamanya pasti ada doanya dong. Pasti. Ya udahlah, sampai di sini aja cerita-cerita kami. Tapi kalian tahu kan, kalian harus ngapain? Ngapain? Ya ngapain, kasih tahu. Oke. Yang belum subscribe langsung subscribe. Kemudian tonton videonya sampai habis tanpa di skip, kemudian di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kawan-kawan punya. Boleh juga di share ke grup-grup yang kawan-kawan punya. Boleh juga di share ke keluarga-keluarga yang kawan punya. Kalau punya keluarga. Oke. Kalau misalkan ada kritik, ada saran, boleh di komentar ataupun boleh langsung DM ke Instagram yang muncul.
Teng 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 teng. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kami juga udah nggak sabar untuk ketemu kalian. Sampai jumpa.